Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang etika bisnis dalam budaya Jawa dan Islam. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 7 orang. Yang pertama, saya sendiri Atika Mahisya dengan NIM 042. Selanjutnya teman-teman saya, Naura Indah Hadiba dengan NIM 092, Putri Anastasia 094, Aditya Pasya 097, Rafiansyah 100, Amalia Putri Kusuma 105, dan yang terakhir Azahra Salsabila dengan NIM 107. Kali ini kami akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama itu etika dalam budaya Jawa, yang kedua etika dalam Islam, yang ketiga GCG dalam Islam, yang keempat pandangan Islam tentang CSR, yang terakhir yang kelima korupsi dalam perspektif agama. Pertama ada etika dalam budaya Jawa. Menurut definisinya, etika merupakan keseluruhan norma dan nilai yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana seharusnya mereka itu bertindak atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri untuk belajar. Ilmu etika Jawa adalah ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, pandangan hidup, nilai-nilai, filsafat yang berlangsung di masyarakat Jawa. Etika Jawa adalah ajaran yang berlaku di daerah Jawa. Budaya Jawa adalah orang-orang yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dalam berbicara, serta berbagai ragam dialeknya secara turun-temurun. Etika Jawa berguna untuk mengetahui apakah budaya Jawa ini tetap bertahan seiring dengan adanya perubahan atau gelombang-gelombang yang datang dari luar, seperti adanya pendatang yang datang dari daerah lain ke daerah Jawa. Masyarakat Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah serta mereka yang memiliki asal dari Jawa Tengah. Terdapat 3 ciri-ciri dalam etika budaya Jawa. Yang pertama itu mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Yang kedua mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Yang ketiga menekankan keharmonisan dan keselarasan dalam setiap dimensi kehidupan. Yang pertama ada mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Contohnya itu pada kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua warga desa, dan ketika kegiatan itu telah selesai, maka akan ada waktu untuk memberikan suguhan makanan, dan suguhan makanan itu termasuk hak yang tidak tertulis atau sudah ada dengan sendirinya. Ciri yang kedua mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Artinya, semakin besar lingkup komunitasnya, maka semakin mengecil kepentingan kelompok yang ada di dalamnya. Kerukunan perlu dilandasi dengan adanya sifat saling percaya antar pribadi, adanya keterbukaan terhadap siapa saja, dan adanya rasa bertanggung jawab, serta adanya sifat untuk saling ketergantungan satu sama lain. Ciri selanjutnya adalah menekankan keharmonisan dan keselarasan dalam setiap dimensi kehidupan. Keharmonisan dan keselarasan bisa diartikan masyarakat Jawa seperti saudara atau mengayomi dengan sesama, menganggap semua itu keluarga. Jadi, walaupun tidak ada ikatan darah antara satu sama lain, namun tetap dianggap seperti saudara atau keluarga. Dalam sistem kekerabatan Jawa, keturunan ayah dan ibu dianggap sama haknya. Maka dari itu, warisan anak perempuan dan laki-laki sama. Masyarakat Jawa tidak mengenal sistem marga, namun hubungan dengan keluarga jauh tetap dianggap penting untuk membantu satu sama lain jika ada yang membutuhkan bantuan. Ada istilahnya alur waris, yaitu siapa yang berasal dari nenek moyang yang sama, termasuk kelompok kekerabatan yang sering hidup jauh satu sama lain. Secara umum, orang Jawa membedakan 2 golongan sosial, yaitu wong cilik dan kaum priai. Wong cilik adalah golongan yang sebagian besar masa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. Sedangkan kaum priai adalah kaum pegawai dan orang-orang intelektual. Ada juga kaum ningrat yang kehidupannya tidak jauh berbeda dengan kaum priai. Karena kaum priai merupakan orang-orang yang terpandang, maka kaum priai sangat dihormati oleh masyarakat. Kaum priai adalah pembawa kebudayaan kota Jawa tradisional, kebudayaan seperti seni tari, gamelan, wayang, dan batik. Selanjutnya ada kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa. Yang pertama ada prinsip kerukunan. Rukun adalah keadaan mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis, selaras, tenang, dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, dan bersatu untuk saling membantu. Dalam pandangan Jawa, berarti tidak mengganggu keselarasan yang sudah ada dan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Untuk membentuk kerukunan, masyarakat Jawa mengembangkan norma untuk selalu mawas diri dan dapat menguasai emosi. Suatu keutamaan yang sangat dihargai oleh orang Jawa adalah kemampuan untuk mempertahankan hal-hal
hal yang tidak enak secara tidak langsung. Suatu teknik untuk menghindari kekecewaan adalah kebiasaan berpura-pura. Kemampuan untuk bereto-eto adalah suatu seni yang tinggi dan dinilai positif. Eto-eto adalah tidak memperlihatkan perasaan yang sebenarnya di luar keluarga inti. Melalui ini, orang Jawa berusaha untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Untuk menciptakan suatu lingkungan yang rukun, masyarakat Jawa juga memperhatikan tentang tata krama. Tata krama merupakan sarana ampuh untuk mencegah konflik dan untuk mengatur semua bentuk interaksi langsung di luar lingkungan keluarga inti dan lingkungan teman-teman akrab. Tata krama diperlihatkan dari gerak badan, urutan duduk, isi dan bentuk suatu pembicaraan. Bahasa Jawa sangat cocok dengan tata krama itu, karena perbincangan di antara orang-orang harus dijalankan dengan bentuk krama dan tidak kasar dalam mengumpat, memerintah, dan menampakkan emosi. Selanjutnya yang kedua, ada prinsip hormat. Setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat, sedangkan sikap yang tepat kepada mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapaan dan keibuan, serta rasa tanggung jawab. Yang ketiga, ada etika keselarasan sosial. Setiap pihak punya tempatnya yang diakui dan mengetahui bagaimana ia harus bersikap. Masing-masing pihak berelasi terhadap pihak lain dan keselarasan sempurna. Sehingga kedua prinsip kerukunan dan hormat itu adalah prinsip-prinsip keselarasan dalam etika Jawa. Pembahasan selanjutnya adalah etika dalam Islam. Dalam pandangan Islam, khususnya ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi, namun juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan terhadap Tuhan, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi oleh urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang dibisniskan atau diniatkan sebagai ibadah untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya akan menjadi penentu untuk melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep hukum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya ada 5 ketentuan umum etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama ada kesatuan yang disebut juga sebagai tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Yang kedua ada keseimbangan yang disebut juga sebagai equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan, takaran, dan timbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kehendak bebas atau free will, di mana kebebasan ini merupakan suatu nilai yang penting dalam etika bisnis dalam Islam. Tapi kebebasan ini tidak merugikan kepentingan secara kolektif. Di sini, kebebasan secara individu terbuka secara luas, di mana membuat seseorang atau individu ini menjadi lebih bebas untuk kreatif dalam berkarya dan mengeluarkan segala potensi yang ada. Nah, kebebasan ini juga
membuat seorang individu dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak terkendalikan. Nah, di sini dapat diatasi dengan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat melalui zakat, infak, ataupun sedekah. Untuk poin keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas itu merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia melakukan pertanggungjawaban yang secara logis berkaitan erat dengan kebebasan itu. Di mana di sini diatur perlakuan kebebasan ini dengan cara mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan. Poin kelima yaitu adalah kebenaran, di mana kebenaran di sini bukanlah hanya lawan dari kesalahan, tapi mencakup akan kebajikan atau kebaikan dan kejujuran. Dari sini kebenaran itu mencakup kegiatan dari niatnya, sikapnya, perilakunya dalam proses akad ataupun transaksi, dalam pengembangan komoditas untuk memperoleh keuntungan. Prinsip bisnis Islam mengenai kebenaran di sini adalah untuk menjaga dan berlaku preventif terhadap kerugian yang akan terjadi terhadap salah satu pihak dalam melakukan transaksi, penjualan, ataupun perjanjian dalam. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Amaliyah tahun 2014, prinsip bisnis Islam itu mencakup 6, yaitu yang pertama adalah meminimalisir keuntungan bagi orang yang memerlukan bila bisa tanpa keuntungan. Yang kedua itu ada belilah barang dengan harga yang sewajarnya dan lebihkan dalam pembelian jika membeli dari orang miskin. Lalu yang ketiga, tidak memberatkan dan memperpanjang masa utang jika ada yang tidak mampu untuk membayar dan bila bisa dibebaskan. Nah, yang keempat, bagi mereka yang membeli lalu tidak puas dan ingin mengembalikan barangnya harus diterima kembali. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang oleh pengutang. Dan yang keenam adalah tidak memaksakan untuk pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu untuk membayar jika penjualan dilakukan secara kredit. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang oleh Islam dalam berbisnis. Yang pertama adalah menyalahgunakan hak, yang kedua adalah berbisnis yang tidak jelas, yang ketiga ada pemaksaan, yang keempat adalah berbisnis dalam judi atau lotre, dan yang terakhir atau kelima adalah mengandung unsur riba. Gunakan hak, di mana dalam ilmu fikih muamalah hal mengenai jual beli dalam Islam ini dapat merugikan orang lain, biasanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki kewenangan. Nah, di sini berarti pemimpin ini tidak melaksanakan etikanya dalam berbisnis, yaitu biasanya tidak mengeluarkan zakat untuk fakir miskin, yang kita tahu kan bahwa sebagian harta kita memang bagian dari fakir miskin. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pemimpin tetaplah harus memenuhi hak tersebut dengan mengeluarkan seperti zakat ataupun sedekah. Karena jika dia tidak melakukannya, dia melakukan suatu perbuatan yang zalim dan akan mendapatkan suatu balasan berupa kemudaratan. Selanjutnya adalah bisnis yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini merupakan sudah hal yang dilarang dalam Islam, terutama dalam bisnis. Nah, di dalam bisnis disebut jahalah atau tidak transparan yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, oleh karena itu berbisnislah menggunakan ilmu fikih muamalah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Karena dengan bisnis yang gak jelas ini akan dapat dikatakan suatu penipuan karena dapat merugikan harta salah satu pihak. Karena Allah sudah melarang hal ini dan memberi peringatannya. Maka jangan. Nah, yang ketiga itu adalah pemaksaan, di mana salah satu syarat sah dalam berbisnis yaitu tidak adanya pemaksaan. Nah, pemaksaan ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan dapat diharamkan jika terjadi dalam suatu bisnis. Karena seseorang terkadang memilih melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu bisnis yang kita tahu melakukan suatu pemaksaan yaitu adalah MLM yang memaksa untuk merekrut seseorang untuk gabung dalam bisnis mereka.
Yang keempat adalah bisnis judi atau lotre. Ini memang merupakan suatu bisnis yang menjanjikan dalam perekonomian, namun umat muslim haruslah berpegang teguh pada peraturan ekonomi Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perjudian bisnis judi ini biasa disebut dengan maisir. Banyak dari kita yang tidak menyadari akan hal ini sudah terjadi banyak di kalangan masyarakat. Contohnya seperti anak-anak di sekolah dasar yang membeli undian seharga Rp500, ketika dibuka kertasnya tidak terdapat apapun ataupun memperoleh suatu benda, itu juga sudah merupakan bentuk dari maisir ini, dan maisir ini sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Kira dalam mengandung unsur riba, di mana banyak pengusaha yang tidak menyadari keberadaan riba dalam usahanya, dan banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui jenis-jenis dari riba ini. Padahal riba cukup membahayakan untuk kehidupan dunia ataupun akhirat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Oleh karena itu Allah tidak melarang adanya persaingan dalam berbisnis, namun lakukanlah bisnis sesuai aturan secara rasional ataupun berpegang kepada agama, sehingga mengetahui secara tegas batasan-batasan haram ataupun ketentuan mana yang benar dalam menjalankan bisnis dalam Islam. Nama saya Aditya Pasar Muhammad Tawijaya dengan NIM 1810111097 akan menjelaskan tentang mengandung unsur riba dan juga Good Corporate Governance atau GCG dalam Islam. Kemudian ada Good Corporate Governance atau GCG dalam Islam. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance artinya tata kelola perusahaan yang baik. Secara singkat, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Good Corporate Governance atau GCG dalam Islam. Good Corporate Governance dalam Islam itu memiliki perbedaan, yaitu GCG dalam Islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep Barat Anglo-Sakson dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syura atau aturan syariah dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Indonesia sebagai negara berpendudukan mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG atau Good Corporate Governance adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia ini terus menerapkan prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Konsep tentang Good Corporate Governance secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Prinsip Good Corporate Governance ternyata selaras dengan ajaran agama Islam. Meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran, tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai etika seperti itu menjadi Good Corporate Governance yang Islami. Akibatnya, dalam prakteknya, sebagian besar dari perusahaan Islam menggunakan standar tata kelola perusahaan konvensional yang mungkin tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam. Perspektif Islam melihat tata praktek perusahaan sebagai kewajiban Muslim kepada Allah, sehingga mengarah kepada kontak implisit dengan Allah dan kontak implisit dengan manusia. Dan ini ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Islam. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Yang kedua adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Keempat adalah independensi atau kemandirian. Dan terakhir adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Yang pertama transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi atau keterbukaan informasi telah diungkapkan oleh Allah dalam potongan ayat berikut yang berbunyi,
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarnya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar atau adil. Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Transparansi ini menjelaskan tentang perusahaan itu harus transparan, terlebih lagi kepada para pemangku kepentingan perusahaan, misalnya pemegang saham. Kita harus memberikan data-data yang benar kepada mereka sehingga mereka tahu seberapa banyak keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan karena mereka telah menanamkan saham di perusahaan kita. Dengan begitu, para pemangku saham akan senang dan akan mempercayai perusahaan, sehingga perusahaan akan memiliki nama yang baik di kalangan para pemegang saham, dan akan lebih banyak lagi para pemegang saham yang akan tertarik menanamkan sahamnya di perusahaan kita karena kita dikenal sebagai perusahaan yang terbuka atau jujur. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas bisa disebut juga dengan pertanggungjawaban. Jadi perusahaan kita dapat mempertanggungjawabkan atas semua data-data yang diberikan kepada para pemegang saham dan semua baik pemangku kepentingan dan juga organisasi lain yang berhubungan perusahaan, contohnya seperti pemerintah. Dan dengan akuntabilitas, maka perusahaan bertanggung jawab dengan benar sehingga semua data-data yang diberikan oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data tersebut akan valid dan akan lebih dipercayai. Yang ketiga adalah responsibilitas atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam Islam harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran berikut yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Responsibility ini dalam perusahaan dapat berupa kita melakukan CSR atau Company Social Responsibility, yaitu dengan contohnya membantu masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan. Contohnya saat kita mendapatkan keuntungan, kita juga membagi beberapa keuntungan kita kepada para masyarakat sehingga perusahaan kita dapat dikenal dengan perusahaan yang baik. Dan juga nama baik perusahaan akan terjaga sehingga masyarakat pun senang karena perusahaan yang berdiri di sekitaran mereka itu ternyata peduli juga terhadap mereka. Dan dengan ini perusahaan akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan, kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jadi independensi ini yaitu perusahaan kita adalah mandiri. Jadi perusahaan kita tidak dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang lain. Contoh dari independensi ini yaitu perusahaan tidak diintervensi atau diganggu oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga perusahaan satu dan lainnya dapat bersaing dengan sehat dan adil. Selanjutnya adalah fairness. Fairness itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kesetaraan atau kewajaran, yaitu perilaku yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak para stakeholder yang timbul. Hak ini timbul berdasarkan sebuah perjanjian atau berdasarkan peraturan yang sudah berlaku. Nah, di sini itu dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.
Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat ke-58. Nah, di sini maksudnya Allah itu menyuruh untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di sini sebagai di sini haknya yaitu adalah hak-hak stakeholder. Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi dalam memenuhi hak-hak stakeholder itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya serta dengan peraturan yang sudah berlaku, peraturan perundangan yang sudah berlaku supaya itu dapat berlaku adil atau dikatakan fair. Nah, dalam mengurus perusahaan, prinsip-prinsip GCG di atas itu sebaiknya diimbangi dengan good faith atau bertindak atas etikat yang baik. Dengan kode etik perusahaan serta pedoman corporate governance agar visi dan misi perusahaan itu dapat terwujud. Pedoman corporate governance yang telah dibuat hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melakukan GCG ini secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik lagi atau terjadinya improvement. Untuk berharapnya terjadi improvement. Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan serta dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat. Ini adalah merupakan sebuah indikator tercapai keseimbangannya kepentingan. Selanjutnya kita masuk ke bab yang keempat, yaitu pandangan Islam tentang CSR. CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab secara Islami. Tanggung jawabnya itu etis secara Islami. Nah, perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktis bisnis dalam kerangka CSR Islam itu mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa, serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh atau memperdayagunakannya itu dibatasi oleh aturan halal dan haramnya oleh syariah. Jadi menurut Islam, CSR yang dilakukan itu harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan, bukan melalui aktivitas-aktivitas yang menghasilkan riba, mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang juga diperintahkan Allah, yaitu berupa apa? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini kan juga lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah madoh. Rasulullah juga pernah bersabda, jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Jadi Allah lebih mengedepankan menciptakan sifat-sifat yang baik bagi manusia atau melakukan hal-hal positif selama di dunianya dibandingkan ibadah-ibadah madoh. Kali ini tuh pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi yang terjadi di masyarakat. Bisnis dan profesi dalam Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dalam perawatannya, dia itu juga memiliki sifat syidik, fatonah, amanah, dan tablik. Ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat yang istiqomah. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan. Berbuat yang terbaik dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur implementasi CSR dalam perspektif Islam.
Dalam unsur-unsur implementasi CSR ini ada 4, yaitu al-adil, al-ihsan, manfaat, dan amanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur yang pertama yaitu al-adl. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Hal tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Islam juga melarang segala bentuk penipuan, spekulasi, iklan palsu, dan penimbunan barang yang akan merugikan pihak lain. Unsur yang kedua yaitu al-ihsan. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap, dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih baik kepada stakeholder. Yang ketiga ada manfaat. Konsep ihsan yang telah dijelaskan sebelumnya seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis, misalnya terkait bentuk filantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, dan pelestarian lingkungan. Yang keempat ada amanah. Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya. Misalnya, menciptakan produk yang berkualitas serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran gaji, pembayaran karyawan, dan lain-lain. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban CSR terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan, yaitu yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Materi yang terakhir yaitu mengenai korupsi dalam perspektif agama. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun pada kenyataannya, praktek korupsi sudah menjadi kegiatan yang tidak asing. Dan secara sadar ataupun tidak sadar, hal tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari. Nama saya Azara Salsabila dengan NIM 107. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hukum korupsi dalam berbagai ajaran agama. Hukum korupsi dalam berbagai ajaran agama ini akan kami bahas dalam berbagai agama. Yang pertama ada Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada hukum korupsi dalam ajaran agama Kristen. Pendidikan agama cenderung mengajarkan seputar agama dan tempat ibadahnya saja, jarang menyentuh peran sosial dan belum membentuk moral positif mahasiswa. Memang benar yang dikatakan oleh Romo Magis bahwa gagal pendidikan etika dan agama merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, masalah korupsi harus dibenahi dari sumber-sumber yang awalnya. Pendidikan moral memang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Misalnya itu seperti adanya katin kejujuran seperti yang sudah diterapkan di kampus UPN Veteran Jakarta. Namun dirasa sangat kurang jika hanya terfokus pada pendidikan saja. Oleh sebab itu, menurut agama Kristen harus memperbaiki seluruh bidang jika tidak ingin terjadi korupsi. Misalnya itu di bidang pendidikan, di sekolah, pendidikan di masyarakat, pemerintahan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum korupsi dalam ajaran agama Hindu.
Dalam ajaran Hindu, pemimpin yang korupsi tidak akan hidup kembali. Mereka akan masuk di pintu masuk dosa, dan pendosa tersebut tidak akan diakui oleh Tuhan dan akan kena karma. Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, punya, dan bakti di dalam semesta penciptaannya. Setiap manusia pasti membutuhkan materi dan keinginan, namun segala sesuatu perbuatan harus didasarkan pada dharma atau ajaran tentang kebenaran, pandangan, dan tuntunan hidup. Memperoleh harta dan karma dari perbuatan yang menyimpang dari dharma, maka tidak akan mendapatkan manfaatnya bagi kehidupan dan hanya akan membawa pelakunya pada penderitaan. Contohnya mencari harta dari tindakan korupsi, gratifikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada hukum korupsi dalam ajaran agama Buddha. Menurut agama Buddha, tujuan hidup yaitu nirwana atau puncak. Manusia yang korupsi tidak akan hidup bahagia. Dalam agama Buddha dikenal sebuah ajaran yang dinamakan berdana atau dana paramita, yaitu pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini merupakan wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari dari sifat luhur untuk beramal atau berkorban demi kepentingan umum. Praktik korupsi jelas berlawanan dengan prinsip agama Buddha karena justru akan menambah nafsu atau loba atau keserakahan. Yang terakhir, ada hukum korupsi menurut ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan atau kesucian harta termasuk menjadi tujuan hukum Islam. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi halal dan dimensi haram, perilaku korupsi menurut ajaran agama Islam merupakan dimensi haram. Karena korupsi ini menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi. Ada 4 dimensi. Yang pertama, riswah atau suap. Korupsi dalam riswah merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar. Allah sangat melaknat perbuatan ini. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, namun ancaman hukumannya berupa hukuman tazir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua, sarakoh atau pencurian. Korupsi dalam sarakoh artinya mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi. Korupsi itu kan mengambil harta orang lain dengan melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contohnya itu seperti korupsi dari pejabat negara yang mengkorupsi uang dari rakyat. Yang ketiga, ada al-ghashishi atau penipuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mencurangi rakyatnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah khianat atau pengkhianatan. Khianat merupakan pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada diri seseorang atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Perilaku khianat ini akan menyebabkan permusuhan di antara sesama karena orang yang berkhianat selalu akan memutarbalikkan sebuah fakta. Jadi apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya, dia akan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.